Ya pemirsa, kita masih bersama-sama di Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya ya. Cak Bowo, ini kita tahu kan imbas maraknya berita hoax ini kan luar biasa ya, karena nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan perpecahan bangsa. Tentunya begitu kan, perpecahan di kalangan masyarakat ya, terutama kalau yang disebarkan itu kan ada hubungannya dengan politik. Nah, ini gimana Cak? Kalau sudah seperti ini, menurut Cak Bowo gimana sih cara memberantasnya, Cak? Ya ini kalau kita tadi pasal 28 ya toh, jadi Undang-Undang 45 bahwa terlepas dari apa, ketika dia salah atau dia menyatakan atau membuat sebagai sesuai dengan Undang-Undang IT, maka tidak ada tebang pilih, hukum sama, di mata hukum sama, tidak ada perkecualian. Tindas dong. Kalau presiden ketika seperti itu tindas, jangan sampai ketika ada pro-nya lah, nggak ada apa-apa kan, ini tidak boleh. Ya. Ya, jelek-jelekan sebagainya. Ini tidak perlu ada kontra. Tapi kalau sudah ada seperti itu harus berantas semua. Kalau enggak, ternyata hukum itu tidak ada apa-apanya. Seperti kentut, tit, baunya yang anda ada. Dus ya baunya. Jangan. Kalau sudah ngomong ucapan itu adalah kebiasaan. Ketika presiden ngomong gitu, langsung babat, habiskan itu. Sampai tuntas, ngomong begitu saya tahu kok, saya melihat kok itu. Nah kalau itu semua harus, polisi semua harus, apa yang menjadi kepala negara ngomong menjadi satu statement itu harus dihukum itu, dilaksanakan harus. Kalau nggak laksanakan tebang pilih, ada apa itu? Menjadi pertanyaan besar kan begitu. Ketika ada laporan tanggapi, ada laporan tanggapi, laporan tanggapi, begitu. Apalagi ya toh MCA itu langsung disantap semua itu, tak ada sih. Itu sudah luar biasa ya, kita perlu apresiasi juga ya. Apresiasi luar biasa itu, sehingga nanti kita itu biasa. nantinya tidak ada perpecahan NKRI. Tadi kan syarat ada, bahaya itu. Ada di dalam syarat. Dia katakan agama, suku dan sebagainya, kendangan lah. Sama kita adalah NKRI. Nah, oleh karena itu memang tidak bisa dihindari masalah ini. Kenapa tidak bisa hindari? Karena ini sudah otonomi daerah. Sehingga arti otonomi daerah itu dalam arti filosofisnya berarti ada negara sebetulnya. Tidak disadari sebetulnya. Bagian lah masalah. Seperti ini. Dulu advokat nih, Peradi, Perhimpunan Advokat. Setelah terpecah, ada bagian KI, ada bagian Peradi, ada bagian Peradin. Banyak itu. Banyak. Ini seperti ini sebetulnya. Nah ini, nah itulah namanya demokrasi. Ya toh? Tapi berbahaya sekali kan? Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa, rasa persatuannya itu kurang. Jadi lebih ke golongan lebih ke golongan pada tunggal. Ini sudah antitesa dan antitesa sudah ada. Maka hati-hati, karena sudah adanya satu otonomi daerah, karena adanya pemilihan seperti ini risiko. Risiko bangsa dan negara. Ketika Pancasila terpecah, tersoek-soek seperti sila keempat, sudah lain. Ya toh? Kalau sila keempat kan itu artinya satu kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan perwakilan. Dan perwakilan sebetulnya. Nah, daerah mana ada perwakilan. Tapi kalau sudah otonomi ini bukan perwakilan lagi, sudah indikatornya ada federasi, itu nggak disadari. Tetapi ini sudah harus memang apa yang menjadi program pemerintah, apa yang menjadi kebijakan sampai keputusan pemerintah harus kita dukung dong. Harus. Apapun bentuknya terjadi, tapi makanya berbahaya. Kalau dulu menteri datang ke daerah, disambut, tapi sekarang kena saya dipilih langsung oleh rakyat saya, ngapain? Bisa terjadi seperti itu. Nah ini seperti itu sekarang, ini arahnya ke sana. Maka sekarang yang menjadi orang terdepan adalah Polri sekarang. Yang paling tidak bisa bertindak ya. Bertindak. Ketika ada sesuatu yang TNI tidak kalau diperbantukan. Kecuali kalau ada Kepres atau Penpres yang untuk hal-hal ini supaya
tiap ada persoalan, tiap ada anarkis, tiap ada berita hoax dan sebagainya, ujaran kebencian ini terlibat lah kena itu. Iya. Nah, kalau menurut Cak Bowo sendiri ya, gimana ini? Apa? Cara pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax ini? Bagaimana? Seperti ini. Caranya untuk mengantisipasi gimana? Susah. Susah untuk antisipasi. Iya. Ngantisipasi susah. Dikarenakan IT perkembangan teknologi. Ini dunia. Tidak bisa dikontrol ya? Tidak bisa dikontrol. Ya. Nggak bisa ini. Nggak bisa, susah. Jadi yang harus diedukasi. Contohnya, kalau ada sesuatu yang berhubungan ya, ada situs-situs ada hubungannya dengan hubungannya seks itu, untuk blokir susah. Ya. Berapa ribu masuk situ ke akun, ke website dan sebagainya. Iya, dimatikan tumbuh lagi yang lain bisa. Ya. Jadi agak susah. Bagaimana antisipasi? Ada memang kementerian hubungan dengan informasi bisa. Tapi apa mungkin bisa ini buat matikan susah. Karena sudah merupakan bagian dari IT, undang-undang informasi seperti ini. Atau mungkin dari setidaknya mungkin dengan adanya undang-undang ITE itu bisa jadi sebetulnya antisipasi ya. Iya, untuk filter ini sebetulnya bagus. Iya. Tapi untuk filter kalau enggak jebol semua nih. Iya. Wah, bisa macam-macam. Contohnya kesalahan dan sebagainya kena dong. Iya, betul. Bahaya ini. Ya, itulah. Maka pentingnya kita itu pentingnya ada sesuatu yang memang kita sudah oke lah. Tapi harus pikir. Kalau ini masa bisa mikir. Ya. Kalau narkoba bisa saja kena itu barangnya. Kalau ini gampang, semua bisa. Iya, benar. Bener nggak? Iya. Gak semudah apa yang dibayangkan membalik tangan. Iya. Tapi dengan adanya undang-undang ini, ketika orang sudah dihukum melakukan tindakan sesuai dengan pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan lain sebagainya, ancamannya juga kena. Ada 6 tahun, ada 8 tahun, ada 10 tahun, 12 tahun. Itu membuat jerah. Ketika kalau kamu melakukan ini loh. Paling enggak sekarang kan ada edukasi kan, ada edukasi. Hukum di mata Cak Bowo ini. Iya dong. Paling ada warning ya. Gak warning lagi. Iya. Ini adalah memahami. Amal ibadah dong. Amal bukan uang. Ini amal. Ya toh? Apalagi terbit buku. Sudah. Cakep. Waduh. Sekarang itu ya, ini lagi ngetren ya, cakep gitu. Iya dong. Oke, apa yang ingin Cak Bowo sampaikan sebagai himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan maraknya berita hoax ini, Cak? Mau closing nih? Iya. Ya. Saya sampaikan pada umumnya untuk masyarakat Jawa Timur, pada khususnya Surabaya. Hati-hati, gunakan undang-undang IT. Karena kita tidak ketahuan ketika kelalaian tapi menyebabkan tanpa hak dengan sengaja dan sebagainya tidak bisa dibuktikan atau sengaja atau tidak atau lalai. Tetapi undang-undang ini mengatakan jangan sampai mendistribusikan, menyebarluaskan, elektronika dan sebagainya, menyiarkan dan untuk mendokumentasikannya. Ini berbahaya sekali. Kena persoalannya bisa 6 tahun, bisa 8 tahun, bisa 10 tahun, bisa 12. Jangan hindari. Jadi kalau bisa, hati-hati. Gunakan HP, gunakan WA dan sebagainya. Nanti akan terjadi apa yang disampaikan oleh pertanyaan dari Bapak Samudra, pertanyaan dari Bapak Tejo, pertanyaan dari Ibu Suryani. Ini memang pertanyaan 3 pertanyaan, tetapi ini adalah rohnya. Kalau hilang, tapi itu ya setelah pernah hilang. Kalau itu memang sudah sekarang hal-hal sifatnya kena KTP, EKTP, kena. Bisa dilacak ya. Bisa dilacak. Dan ada toleransi dan pikiran tidak ada. Nah, kecuali minggu depan belajar tentang sosiologi hukum dari Dr. Sunardi Bowo akan terbitkan sosiologi hukum. Bisa nanti. Nah, tahu arti sosiologi hukum, jadi bisa untuk masyarakat bagaimana di tengah-tengah suatu persoalan. Demikian, jadi hati-hati. Gak usah
sholat dan sebagainya. Nanti berbahaya sendiri. Kasihan itu anak istrinya masih menunggu di rumah. Jangan sekali-sekali seperti ini. Kenapa? Karena hukum itu tidak ada toleransi. Ketika asas fiksi, ketika dia melanggar cukup alasan. Jangan sampai nanti ada kambing hitam, kuda hitam, burung muka, cermin dibelah, sudah lupakan saja. Sekarang hati-hati menggunakan IT. Nah, inilah. Siap, Cak Bowo. Berita penting. Pernyataan penting. Nah, seperti ini. Ngalang-ngalih presiden dong. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Cak Bowo untuk edukasinya ya pada malam hari ini, pastinya bisa memberikan manfaat bagi pemirsa yang ada di rumah tentunya. Baik, demikian Dialog Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.